Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deselsa Gracia Septigita Gaho dari kelas 10-3 SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ratna Jaralura dari kelas 10-3. Halo teman-teman, nama saya Novita Windasari Zura dari kelompok 1. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Thomas Herano dari kelas 10-3. Kelompok 1 mata pelajaran PJOK akan membahas tentang sosialisasi tentang narkoba. Berikut ulasannya. Baik teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang narkotika. Apa sih narkotika itu? Apakah dia makanan ringan? Atau permen? Atau mainan? Bukan teman-teman. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Nah, narkotika juga dapat menurunkan daya tahan tubuh serta dapat menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat menimbulkan ketergantungan bagi seseorang pemakai narkotika. Narkotika ini juga digolongkan dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Dan teman-teman, dalam 3 golongan tadi ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, contoh dari narkotika golongan 1, misalnya opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, heroina, metafetamina, dan juga tanaman ganja. Kemudian pada narkotika golongan 2 ada beberapa contoh juga, yaitu yang pertama eknoina, morfin, metradonida, dan morfina. Begitu juga dengan narkotika golongan 3 ada beberapa contoh, yaitu epimorfina, kodeina, pilkodina, dan propirat. Jadi itu ya teman-teman contoh dari narkotika. Nah, teman-teman di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digolongkan menjadi A. Psikotropika golongan 1, B. Psikotropika golongan 2, C. Psikotropika golongan 3, dan D. Psikotropika golongan 4. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari golongan-golongan psikotropika. Psikotropika golongan 1 adalah dengan daya kognitif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika dengan daya kognitif kuat saat berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh amfetamin, metafetamin, dan metakolon. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika dengan daya akdisi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh mimibal, buprenorphine, dan fenitrazepam. Psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya aktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh nitrazepam, mogadon, dumolid, dan diazepam. Teman-teman, saya juga akan memberikan penjelasan dari zat aktif. Nah, zat aktif adalah
bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis. Keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut. Contoh zat adiktif. Yang pertama adalah minuman keras atau alkohol. Alkohol murni berupa zat cair. Alkohol dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf, serta membuat mabuk. Hindari minum alkohol karena tidak baik untuk kesehatan. Dan yang kedua, rokok. Rokok dibuat dari tembakau yang telah dikeringkan. Dalam tembakau terdapat racun alkaloid bernama nikotin. Keracunan nikotin akan merangsang saraf pusat dan susunan saraf tepi yang menyebabkan kerja kelenjar berlebih, mengucupkan usus dan kelenjar darah. Hindari merokok karena dampaknya yang tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga adalah zat inhalan. Zat inhalan adalah zat psikotropika yang dikonsumsi dengan cara dihisap uapnya. Zat inhalan tersedia secara legal, mudah didapatkan dan tidak mahal. Zat inhalan mempunyai bau yang menyengat dan tajam, dan uapnya dapat masuk ke dalam paru-paru, kemudian menjalar ke jaringan saraf otak. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari, yaitu jalan sempoyongan, penampilan dungu, bicara tidak jelas, mata merah, kurus, dan nyeri tulang. Yang kedua, perubahan psikologis yaitu gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, dan linglung. Perubahan ketiga yaitu perubahan perilaku sosial, yaitu menghindari kontak mata langsung, suka melawan, mudah tersinggung, ataupun ditemukan obat-obatan di dalam kamar atau tas, suka berbohong, suka bolos sekolah, malas belajar, dan suka mengurung diri di kamar. Dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan berbicara tentang keluarga, kelompok sebaya, kehidupan sekolah, dan masyarakat. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Di sini ada dampak pada fisik, yaitu 1. Gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Nomor 2, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular seperti infeksi pada otot jantung dan gangguan peredaran darah. Nomor 3, gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan, bekas suntikan, dan alergi. Keempat, gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, penggesaran jaringan paru-paru, dan pengumpulan benda asing yang terhirup. Dan terakhir, nomor 5, dapat terinfeksi virus HIV dan AIDS akibat pemakaian jarum suntik secara bersama-sama. Jeratan hukum yang dapat dikenakan atau diterapkan bagi pemakai atau pecandu narkoba diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun ancaman hukumnya yang lebih ringan, yakni menjalani rehabilitasi atau dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun. Baik teman-teman, sekian penyampaian sosialisasi tentang narkoba dari kelompok kami. Kami berharap kita sebagai generasi emas dapat menghindari diri dari penggunaan narkoba. Marilah kita menggunakan waktu masa muda ini sebaik mungkin. Jadi generasi emas dapat membangun Indonesia menjadi negara. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Bye!